Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, oleh Muhammad Bagas Putra Pertama, NIM 501332623, Prodi Magister Pendidikan Dasar, Semester 3, Tahun Pelajaran 2025-2026, Ganjil. Tugas sesi 1 membahas tentang isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan dasar. Diskusi 1. Hari ini kita akan mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau di lingkungan sekolah Anda? Jika iya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak ada, jelaskan alasannya. Saat menjawab dan berdiskusi, sebutkan nama sekolah dan daerah tempat Anda bekerja. Diskusi yang kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Diskusi yang ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara? Mari kita bahas bersama-sama, membangun kualitas pendidikan Indonesia. Refleksi dari lapangan atau lingkungan sekolah. Kebetulan saya bekerja di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Diskusi hari ini akan membahas diskusi secara mendalam tentang tantangan dan solusi pendidikan berdasarkan pengalaman nyata saat saya bekerja di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Temuan utama dari penelitian. Artikel 1.1 membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program sustainable. Rendahnya mutu pendidikan, kesenjangan akses kota dan juga desa, masalah sarana prasarana, dan kebutuhan pengembangan profesional guru dalam kerangka Sustainable Development Goals atau kita singkat SDGs. Atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel yang 1.2 membahas tentang analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Dampak positif pembangunan infrastruktur terhadap akses dan mutu pendidikan di pedesaan dengan penekanan aspek kemanusiaan dan kesetaraan gender. Realitas lapangan di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Kesamaan yang ditemukan ialah kesenjangan fasilitas dan sarana pembelajaran, kebutuhan pengembangan profesional guru berkelanjutan, dampak infrastruktur terhadap partisipasi siswa, perbedaan konteks lokal, skala masalah lebih ringan dibanding dengan daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Fokus pada kualitas modernisasi, bukan ketiadaan total. Berikutnya tentang tantangan sarana dan prasarana. Fasilitas terbatas. Di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium sederhana masih belum memenuhi standar ideal pembelajaran optimal. Dalam hal ini yang kami masuk dalam perpustakaan ialah buku-buku yang menunjang di perpustakaan masih belum terlalu banyak dikarenakan SMP Negeri 9 Kota Kediri masih tergolong SMP baru. Sekolah ini atau sekolah kita itu baru saja diresmikan pada tahun 2022. Dampak pada pembelajaran. Keterbatasan ini juga mempengaruhi kualitas proses pembelajar, mengajar, dan pencapaian target kompetensi siswa. Konektivitas digital. Akses internet masih terbatas menghambat integrasi teknologi dalam pembelajaran dan akses sumber belajar digital. Hal ini kami maksud, masih ada beberapa siswa yang mengalami kekurangan internet. Dalam artian masih terdapat beberapa siswa yang kehabisan paket internet. Berikutnya dalam sektor kebutuhan pengembangan guru. Strategi pedagogis. Peningkatan metode pengajaran yang inovatif dan sesuai karakteristik siswa milenial. Hal ini bisa kita pergunakan karena siswa itu memiliki berbagai macam karakteristik. Berikutnya tentang pemanfaatan teknologi.
integrasi teknologi digital dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kita bisa memanfaatkan beberapa contoh seperti Google Classroom, Padlet, dan juga WhatsApp Group untuk memudahkan komunikasi kita dengan menggunakan teknologi digital. Berikutnya tentang diferensiasi pembelajaran. Kemampuan mengakomodasi keberagaman gaya belajar dan kemampuan siswa tidak menutup kemungkinan. Memang banyak sekali siswa itu memiliki gaya belajar dan juga kemampuan yang beraneka ragam. Hal ini sangat membutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berikutnya untuk membahas tentang saran mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya dari pendidikan ialah sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi anggaran. Alokasi dana untuk daerah 3T dengan indikator kinerja yang jelas dan juga transparan. Hal ini didukung dengan artikel 1.1. Berikutnya ialah insentif guru. Tunjangan khusus dan program rotasi terencana untuk pemerataan distribusi yang berkualitas. Hal ini juga tercantum pada kebutuhan artikel yang ke-1. Berikutnya, saat kita membahas tentang intervensi sosial budaya. Saran kami dalam pemberdayaan masyarakat, komite sekolah dapat terlibat aktif dalam pemeliharaan fasilitas, penggalangan dana lokal, dan program bimbingan belajar. Hal ini juga selaras dengan aspek pemberdayaan yang dikedepankan artikel yang kedua. Kearifan lokal, integrasi budaya setempat dalam kurikulum untuk meningkatkan relevansi dan mengurangi resistensi. Hal ini juga membahas atau menjawab isu sosial budaya pada artikel yang ke-1. Berikutnya, program inklusif. Kebijakan anti diskriminasi dan dukungan khusus bagi siswa perempuan anak rentan. Hal ini agar tidak tertinggal sesuai penekanan pada hak anak dan juga kesetaraan gender di artikel yang kedua. Penguatan kapasitas dan juga teknologi. Kita memerlukan pelatihan yang berkelanjutan. Seperti contoh, ada kombinasi workshop tatap muka dan juga micro learning online untuk penguasaan pedagogi modern. Hal ini didukung dengan artikel yang kedua. Yang berikutnya, perlu juga penguatan kapasitas tentang platform berbagi. Kemitraan sekolah, kota maupun desa untuk transfer praktik baik dan materi pembelajaran. Hal ini dapat membantu mengatasi kesenjangan kualitas pengajaran. Diskusi yang ketiga, kaitan dengan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama, tentang SDG dan juga indikator mutu. Kerangka internasional berbagai atau sebagai tolak ukur perbandingan antar negara dalam pencapaian kualitas pendidikan. Seperti persis yang modul 1 ajarkan, yang menggunakan target internasional sebagai tolak ukur perbandingan antar negara. Berikutnya yang kedua adalah pemerataan regional, solusi infrastruktur, dan pelatihan guru sebagai praktik yang relevan lintas negara. Modul 1 juga menuntun pembaca melihat bagaimana negara berbeda menangani kesenjangan urban-rural. Kedua artikel ini memberi bukti empiris dan rekomendasi, seperti contoh infrastruktur dan juga pelatihan guru, sebagai solusi yang juga sering dibahas di modul 1. Yang ketiga ialah multi-level governance, yaitu sinergi pemerintah, sekolah, komunitas dalam konteks budaya lokal. Seperti contoh, modul 1 menyorot multi-level governance dalam pendidikan. Artikel 1 dan 2 menegaskan perlunya sinergi pemerintah, sekolah, komunitas untuk mencapai suatu kualitas dan juga akses. Kesimpulan dari diskusi 1, 2, dan 3 ialah isi kedua artikel menyediakan studi kasus dan bukti pendukung yang konkret untuk konsep-konsep teoritis di modul 1.
indikator mutu, pemerataan akses, perbedaan konteks antar wilayah, dan peran multi aktor dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals atau kita singkat SDGs. Dan juga dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pendidikan. Langkah kita ke depan untuk memperkuat sektor pendidikan dapat melaksanakan advokasi berkelanjutan. Dalam hal ini, kita berkampanye kepada pemangku kebijakan dengan data lokal untuk memastikan target SDGs masuk prioritas anggaran daerah. Berikutnya, kita dapat mengimplementasi secara bertahap. Penerapan solusi dimulai dari tingkat sekolah dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan. Berikutnya, dapat melakukan monitoring dan juga evaluasi. Hal ini seperti sistem pemantauan dampak secara berkala untuk memastikan efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Bersama membangun pendidikan Indonesia yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Terima kasih. Tadi adalah presentasi saya untuk diskusi 1. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.